Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah hadir di rumah Tuhan dengan sukacita. Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di rumah Tuhan yang kudus. Dan memulai ibadah ini, saya mengajak kita untuk beri salam untuk kiri kanan kita dulu. Mari saling memberkati saudara-saudara di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Haleluya. Kita bersukacita ada di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan baca pengakuan iman rasuli pada hitungan yang ketiga. Kita akan bacakan bersama. Ya, pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam kasih Tuhan. Shalom Indonesia. Kita masuk dalam sikap doa. Diberkatilah engkau oleh Tuhan Yesus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang jaya, bangsa yang memberkati. Shalom gereja Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan Yesus, sang pemilik gereja. Alam maut sekalipun tidak bisa menguasaimu. Siapa yang memberkatimu diberkati oleh Tuhan Yesus. Siapa yang melayani dihormati Bapa di surga. Shalom bangsa keturunan Abraham, bangsa perjanjian biji mata Allah. Allah berperang gantimu, diberkati orang yang memberkatimu. Olehmu bangsa-bangsa di dunia diberkatinya. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini kami boleh ada di rumah-Mu. 1 minggu kami beraktivitas, bekerja, melayani, mengerjakan segala sesuatunya. Terima kasih kalau malam ini Tuhan izinkan kami ada di tempat ini. Sedikit waktu kami mau gunakan dengan baik untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah ini. Kami undang Roh-Mu yang kudus, bekerjalah bagi setiap kami. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk bersantai dulu sejenak, 1 menit, 2 menit. Silakan mengucap syukur. Hanya saudara saja dengan Tuhan. Bersyukurlah secara pribadi untuk hari yang kita sudah lalui sampai malam ini. Kita ada di tempat ini, kita sehat, kita kuat, kita berdiri teguh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih untuk 1 minggu yang telah berlalu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh bukan kuat, bukan gagahku, aku berdiri. Semua karena belas kasih-Mu. Bukan hebat, bukan kuat, hanya belas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kau izinkan kami datang menghampiri-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Jamah kami, Roh Kudus, kami siap
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan bentuk malam ini. Kami siap Tuhan ingatkan, dan kami siap Engkau berkati malam ini. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi kita nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kau hidup, saudara. Selama ku hidup, biar tiap nafas kita. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku. Mari dari hati kita nyatakan, oh ini rindu kami Tuhan. Inilah yang Tuhan sepanjang hidup kami, setiap waktu puji nyanyi hormat, nyanyian pujian dan kekaguman bagimu kepadaku. Biar manis Tuhan, dalam manis kau dengar, manis kau dengar, manis kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Bila pujian penyembahan kami malam ini berbau indah manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak
selama-lamanya. Kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Apapun keadaan kami malam ini, baik atau tidak baik di mata kami manusia, kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Rahmat baik dalam hidup kami. Ajak kami terus berserah Tuhan. Kalau terkadang kami belum melihat hari ini, tapi kami percaya kami akan melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih lewat kami malam ini. Kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami yang lemah Tuhan akan kuatkan. Bahkan kami yang sakit, kami percaya kami mengalami kesembuhan saat kami memuji Tuhan. Kami yang lemah, kami akan keluar dari tempat ini sebagai pemenang-pemenang di dalam. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita pakai doa di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh yang pujian ini datang dari hati kita yang rindu kepadamu. Setiap hari, setiap waktu kami mau memuji-Mu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya terbiasa memuji menyembah Engkau, mengucap syukur sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita ada di rumah Tuhan, dan kami akan terus menikmati betapa baiknya Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Haleluya, kita diberkati Tuhan, katakan amin. Salam lagi kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan terus menikmati kebaikan Tuhan, saudara, amin. Tuhan itu baik. Dia baik kepada orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mulai
kuasa atasku di dalam namamu. Ku mengenalkanku, waktu itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak di kakiku di dalam kuasa. Yang mau terbang tinggi bersama Tuhan, amin. Di dalam iman, di dalam percaya kita akan melihat hal-hal yang besar Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Jalan-jalanku
dan berjalan bersamamu. Katakan, bukan terbang tinggi Allah dalam kemuliaan bersamamu. Dalam kemuliaan firman-Mu, sebab firman-Mu itu akan mengubah saudara. Dan mengubah bukan aman, bukan aman. Selalu sama bersama Yesus. Tinggi Allah dalam kemuliaan sebab bersama Yesus, saudara, kita akan terbang tinggi. Mungkin kita nggak terbang sebenarnya, tetapi dalam kemuliaan kita melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita dalam kerjakan. Amin, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali dalam kasih Tuhan. Saya percaya puji-pujian ini menjadi isi hati kita, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Begitu bangganya kami punya Allah yang luar biasa, Allah Sang Khalik langit dan bumi, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang, Allah yang tidak terbatas dengan apapun, Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Terima kasih, kami bangga punya Engkau. Terima kasih, Engkau Allah yang sempurna. Biar rencanamu dan karyamu nyata dalam hidup kami. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebersamanku. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna. Jadi
Pujilah Engkau, Allah yang Maha Besar, Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah pujian umat-Mu, kiranya menyukakan akan hati-Mu. Izinkan hamba menyampaikan isian. Roh Kudus berbicara dengan kami. Kuduskan hamba dengan darah. Nyerahkan berita firman dan Tuhan kuasa kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita buka dalam Injil Lukas 12. Ayat yang ke-13 dan 15. Di Lukas 12 ayat 13 dan 15. 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ayat 15. Katanya lagi pada mereka, jaga-jagalah dan waspadalah dalam segala kata makan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Yesus katakan, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu. Firman pada malam hari ini bicara tentang kekayaan sejati. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran bagi kita tentang warisan dan tentang kekayaan. Ada beberapa kisah yang saya lihat hanya gara-gara warisan kakak membunuh adik dan terjadi pertikaian yang hebat satu dengan yang lain. Seorang yang bernama Xin Shi Huang adalah kaisar pertama di Cina untuk mempertahankan kekuasaannya yang memerintah pembangunan tembok Cina. Dia juga membangun istana Eiffel yang merupakan istana terbesar termegah dalam sejarah Tiongkok. Terakhir dia membangun kuburnya sebagai kuburan terbesar di dunia, di mana terdapat kurang lebih ada 8.000 patung. Kalau di Kijang, Tanjung Pinang ada 1.000 patung, tapi dia membuat 8.000 patung
dan 130 kereta dengan 520 kuda dan 150 pasukan kavaleri. Kaisar ini ingin menunjukkan kebesarannya dan kekuasaannya yang tak tertandingi. Tapi pada akhir hidupnya ia meninggal di usia yang 49. Kaisar hebat, punya pengaruh, tapi umurnya singkat, hanya 49 tahun. Dan dinasti yang didirikan berakhir hanya 4 tahun setelah kematiannya selesai tentang pribadi dan segala kebesarannya. Semua yang ia bangun menjadi tak berarti karena bersifat sementara dan tak dapat dinikmati dengan usia yang sangat singkat itu. Jadi kekayaan tidak bisa menambah umur, harta tak bisa menambah umur. Kebesaran kita dalam popularitas tidak bisa menambah umur. Yang menentukan umur tetap Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid tentang kekayaan. Ayat 15 katakan, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Jadi hidup seseorang itu tidak tergantung pada kekayaan. Bahkan Tuhan menyatakan dengan tegas, apa gunanya kamu memiliki santero dunia, tapi jiwamu binasa? Sebab itu Tuhan memberikan tuntunan agar kita memiliki kekayaan yang sejati. Tuhan membuat perbandingan, saudara memiliki santero dunia, tapi jiwamu bisa binasa. Artinya penebusan yang Allah berikan tak bisa ditukar dengan kekayaan dan harta. Saudara dan saya yang percaya Yesus, yang telah menerima keselamatan dan telah mendapat satu status warga negara surga, ahli waris negara surga, itu tak bisa dibandingkan dengan harta dunia yang kita miliki. Sehingga Tuhan ingin memberikan satu penegasan kepada kita betapa bernilainya saudara dan saya yang percaya Yesus itu. Amin. Harta tak bisa sebanding dengan pribadi orang yang percaya pada Yesus. Dalam Matius sekalian 16 ayat 26 tadi, Lukas 12 ayat 15, kalau saudara lihat itu kisah tentang orang kaya. Ayat 16, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tentu ini bicara tentang ahli pertanian, karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apa yang harus berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan lagi hasil tanahku. Lalu katanya, ini akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala kandung dan barang-barang yang kumiliki. Itu dia katakan, berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Kita berpikir dengan harta kita yang banyak, kekayaan yang banyak, tabungan yang banyak, aset yang banyak, umur kita panjang, sehingga berkata, hai jiwaku, sudah tersedia makanan, minuman, dan kebutuhanmu. Bersenang-senanglah kau bertahun-tahun, karena tidak mungkin habis. Mungkin saudara punya kalkulator berkata, sampai 7 turunan hartaku tidak akan habis. Tapi pertanyaannya, belum tentu kau bisa menikmati semua simpanan saudara dan kekayaan saudara. Itu tidak jadi ukuran saudara akan menikmati
Salomo dalam pengkhotbah dia katakan, semua yang telah kuusahakan dengan jerih payah dan hikmat akan dinikmati oleh angkatan yang tidak berjerih lelah di dalamnya. Salomo hanya Tuhan izinkan 40 tahun menjadi orang berhikmat dan selebihnya tidak. Dan Salomo ketika akan mengakhiri hidupnya, dia bilang semuanya akan dinikmati oleh orang-orang yang gelap, yang tidak berjerih lelah untuk itu. Sehingga Alkitab katakan dalam ayat 20, Lukas 12 ayat 20, kita baca sama-sama. Lukas 12 ayat 20. Injil Lukas 12 ayat 20. Sudah dapat? 1, 2, 3. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Perhatikan kata itu saudara sekalian. Hai engkau orang bodoh. Tuhan tidak bilang gini, hai engkau orang kaya yang bodoh. Tapi Tuhan bilang, hai engkau orang bodoh. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, ketika Allah berkata, hai engkau orang bodoh, artinya tidak ada orang yang kaya di dunia ini, hanya Tuhan yang maha kaya. Beri kemuliaan bagi ini. Kita hanya diberi kepercayaan untuk punya rumah, punya mobil, punya aset, punya uang, tetapi semua berasal dari Allah, bukan milikmu. Jika Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh, dia berpikir dengan kedua tangannya, hikmatnya, dia telah mendapat begitu banyak hal yang berlimpah-limpah dari tanah yang telah dia usahakan. Dan Tuhan marah. Dan kita katakan, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu. Resiko kesombongan, putus nyawa. Akibat kesombongan, saat itu juga tidak ada kesempatan untuk diraihnya dalam hidup. Ada kisah nyata yang baru saya dapat dari teman saya, Pendeta Ruben Lalang. Ada orang kaya, suaminya lagi pergi keluar daerah, kemudian istrinya melihat ada berapa banyak mobil yang mereka miliki, tapi mobil yang sering dibawa keluarga atau suami itu sering kecelakaan, sehingga istrinya tiba-tiba berpikir, ini mobil bagus, saya kasih pendeta saja agar mobil ini tidak mendatangkan kecelakaan. Tanpa seizin suami dan pemberitaan suami, sang istri datang ke rumah teman saya, Pak bin Lala, dan dia diberi mobil si bagus. Oh, senang sekali hamba Tuhan ini, teman saya. Kemudian tiba-tiba berapa hari berikutnya suaminya balik. Waktu suaminya balik, suaminya tanya, mana mobil? Kunci. Wah, istrinya dengan tenang katakan, mobil kita sudah kita kasih sama Pak Pendeta supaya kita aman, tidak ada kecelakaan. Aduh, kata suaminya, itu mobil kesayangan, Ma. Biar ku ambil mobilnya, kita ganti yang baru. Datanglah dia ke tempat pendeta. Kemudian saudara sekalian, dia tanya sama pendeta, mobil ada Pak? Ada. Ada kuncinya? Ada. Boleh saya ambil? Boleh. Tanpa ada basa-basi. Dan ada mobil dibawa, tidak ada yang nabrak, dan tidak ada tanda-tanda hal-hal yang membahayakan. Mobil itu sampai di Batu Batam, dia nabrak dan mati seketika. Mati seketika. Istrinya kelakuan Pak Pendeta, suaminya meninggal dengan mobil yang dia ambil dari Pak Pendeta. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, sesuatu yang sudah kita persembahkan kepada Allah,
Sesuatu yang sudah kita berikan kepada hamba Tuhan, jangan coba-coba kau ambil lagi. Resikonya besar, resikonya berbahaya. Orang kaya ini mati seketika karena dia tidak rela kendaraan yang diberikan kepada pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan izinkan nanti bulan Desember pendeta Muhammad KC akan khotbah di tempat ini. Ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan lihat kisahnya di Indonesia sangat membumi, tubuhnya dilapuri dengan kotoran manusia dan disuruh makan kotoran manusia. Dia akan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan. Dia sudah bebas dari penjara 2 bulan dan ada pengacara khusus dari luar negeri, dari Pak Saifuddin Ibrahim dari Amerika, langsung. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kaya ini Tuhan bilang, hai orang bodoh. Dengarkan sekali lagi, orang kaya ini Tuhan bilang, hai orang bodoh. Jadi jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita angkuh, dan jangan pernah kita merasa lebih hebat dari teman-teman kita dari sisi kekayaan. Karena semua itu adalah titipan Allah, pemberian Allah. Dan jangan saudara merasa nyaman dengan kekayaan yang kita miliki, dengan uang tabungan yang kita miliki, dengan aset yang kita miliki. Keamanan kita kalau kita bergantung pada Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan saudara sekalian, pertolongan Tuhan. Jangan letakkan ketenangan saudara, kenyamanan saudara pada lapangan pekerjaan, pada gaji saudara, pada tabungan saudara, pada suami saudara yang bekerja, dan pada segala aset yang saudara miliki. Itu sangat bertentangan dengan hati Allah, dan itu menyebabkan diri kita mendapat gelar hai orang bodoh. Jadi kalau kita diberkati, kita harus seperti padi, semakin tunduk dan menghormati Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita. Amin. Amin. Terus kalian, orang ini bukan bodoh secara intelek, karena yang pandai mengelola hartanya, buktinya sangat berkelimpahan, dia sukses besar dalam usaha pertaniannya. Kebodohannya hanya satu dan sangat fatal, yang menganggap harta dan kelimpahannya segala-galanya. Itu yang menyebabkan dia disebut orang bodoh. Padahal dia pintar, tapi kebodohannya dia berpikir hidupnya bergantung pada kekayaan. Dia berpikir umurnya masih panjang, dan dia berpikir aku akan menikmati hal indah dengan kekayaan yang aku miliki. Tidak ada jaminan. Teman saya Andreas Gutmann diundang oleh orang kaya. Kemudian waktu dia datang ke ruangan, waduh rumahnya megah sekali, tapi dia tidurnya di bawah karena ada urat kejepit dan sebagainya. Sakit yang sangat mengenaskan, sehingga dia tidak bisa menikmati alga spring bed, dia tidak bisa menikmati hal-hal yang mewah. Padahal dia hidup dalam kemewahan, tapi dia tidur di bawah. Waktu saya masih SMA, saya diajak teman saya, rumahnya di Pondok Indah. Wah, bagus sekali, megah banget. Tetapi yang menikmati bukan pemiliknya, pembantu rumah tangga. Pemiliknya sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk mencari duit. Sang pembantu pakai remote, buka kulkas, dan duduk di atas sofa menikmati kekayaan-kekayaan. Lihat, memang hidup ini pun kaya, tapi tidak menikmati. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kenyataannya sama sekali tidak memiliki apapun untuk masa kekekalan. Semua harta yang kumpulkan tidak dapat menolong dia menghadapi kehidupan setelah kematian. Sehingga Yesus menyebut orang itu orang bodoh, karena ia tidak kaya di dalam Tuhan. Orang boleh sibuk bekerja, tapi jangan berpikir pekerjaan itu fokus segala-galanya. Dan saudara menggeser Tuhan dari kehidupan saudara. Saudara keliru. Semua datang dari Tuhan. Jangan geser Tuhan
dalam kehidupan saudara. Artinya yang ia kumpulkan orang ini tidak berarti apa-apa di mata Tuhan dan tidak membawa apapun bagi diri untuk di hadapan Tuhan. Seringkali kecenderungan manusia ingin berusaha menikmati kesenangan dunia, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan adalah sesuatu yang begitu ingin diraih dalam diri, dan dia lupa semua itu milik Tuhan. Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada. Dan Efesus katakan semua telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Jadi berkata pada Petrus, aku berikan kamu kunci kerajaan surga. Dan kita Bayu katakan dia pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Di dalam pribadi Yesus utuh sesuatu yang diraih, yang ingin diraih manusia. Semua komplit ada dari Yesus. Dan itu sebabnya jangan kita berpikir untuk bekerja, untuk berusaha, untuk meraih kekayaan, untuk menambah income, dan untuk menjaga kesehatan kita. Kita memilih untuk menggeser jam-jam ibadah kita. Kita memilih untuk fokus dengan cara kerja dan empiris kita, pengalaman kita. Dan kita berpikir, engkau harus tahu cara kerjaku. Oh enggak. Dengarkan, saudara dan saya yang harus tahu apa yang Tuhan mau atas kita. Kerinduan Allah, saudara saya duduk di kaki Tuhan, duduk mendengarkan firman Tuhan. Waktu itu Yesus bicara sama Marta, Marta, engkau telah banyak mengerjakan sesuatu dan kau hidup dalam kekhawatiran. Tapi apa yang tadi perbuat oleh Maria, itu yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, mendengarkan sabdanya, duduk diam di rumah Tuhan, itu membuat hati Allah senang atas saudara. Amin. Satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Kalau saudara berpikir gereja tidak punya absen dan saudara absen dari gereja aman-aman saja, surga mencatat, surga menyoroti bangku-bangku yang saudara duduk untuk beribadah. Karena orang yang beribadah, dia menyadari, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin. Dalam sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandangan Yesus tentang harta dan nyawa. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Kehilangan nyawa artinya kehilangan hidup di surga. Ia tidak ada di surga. Kemudian saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, akibatnya karena orang ingin berusaha mengejar kesenangan dunia, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan popularitas, banyak orang mengabaikan kepentingan kekekalan, mengabaikan kepentingan iman, mengabaikan Tuhan dalam hidupnya, mengabaikan jam-jam ibadah yang harusnya dia ada di sana untuk menghormati Tuhan. Ada satu budaya yang saya paham dalam hidup saya. Ada hal yang mengerikan kalau saya tidak beribadah kepada Tuhan. Rasanya hidup itu kayak hampa, kosong, dan kering. Sehingga dalam diri ini dilatih agar tidak boleh tidak ibadah, harus ibadah. Bilang kiri kanan, harus ibadah. Harus ibadah. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita meningkatkan kehidupan sementara ini secara berlebihan. Padahal bagi Yesus satu nyawa lebih berharga daripada seluruh isi dunia ini. Yesus dari surga turun ke bumi, memberikan nyawanya menebus jiwa kita. Ia rela jika
Saudara sekalian, kita harus relakan saudara menukar harga yang mahal yang telah Tuhan berikan bagi kita demi dunia ini. Paulus katakan, apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari semua itu. Di dalam Matius ini, saudara sekalian, ternyata kita melihat Tuhan Yesus menentukan standar kita untuk menjadi orang Kristen. Standar yang pertama adalah berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah, kata Yesus, waspadalah terhadap segala ketamakan. Lukas 12 ayat 15a. Tamak ini berarti hidup seseorang itu, saudara sekalian. Allah yang menegaskan hidup seseorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Namun ketika seorang adalah Kristus, itu yang paling berarti. Paulus menyatakan dengan tegas yang tadi saya sampaikan, apa yang dahulu keuntungan sebelum dia percaya Yesus, kini menjadi sampah setelah dia melihat Yesus. Ketika dunia, kekayaan, kemegahan, nama besar, dan aset dibanding dengan Yesus tidak sebab. Pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua itu. Waktu Yesaya mendapat penglihatan di sorga, dan dia melihat malaikat serafim memuji Allah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan waktu dia melihat awan sinar gloria, para pasukan menghormati Allah di surga, Yesaya gentar seperti orang memanah. Dan ketika ia tersadar, dan ketika dia melihat penglihatan itu, ada suara muncul dalam pribadi, ini aku, utus aku. Yang menyebabkan kita ambil keputusan melayani, karena kita menyadari tidak ada yang sebanding dengan Yesus. Kita melihat Tuhan itu lebih hebat dari segalanya. Tidak banyak pengusaha-pengusaha menjadi hamba Tuhan, orang-orang besar menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Yesus lebih besar dari semua yang pernah ia kejar dalam hidup. Saudara mendalami kebenaran firman Allah, mempelajari kitab suci, dan saudara mendekatkan diri pada Allah. Sekali pada babat, terus kami tugaskan dia untuk pelayan perjamuan, dia nolak, tidak mau. Akhirnya diambil keputusan Januari yang mulai pelayanan perjamuan. Februari dia pelayanan lagi perjamuan. Maret dia juga melayani perjamuan. Semua berjalan normal dan kehidupannya masih normal dengan duniawi. Tiba-tiba tengah malam ia mendapat kunjungan khusus dalam sebuah penglihatan. Ada jubah yang putih menghampiri dia, dan suasana kamar tiba-tiba penuh kemilau. Dia langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia tidak berani mengangkat kepala, dia tersungkur dan tidak berani berkutik. Cuma satu, dia minta ampun sama. Setelah itu hilang penglihatan itu. Dia pikir selesai, tidak. Suasananya masih meliputi jantungnya, sehingga jantungnya udah mau copot, udah merasa mau mati. Akhirnya mulai merapat sama istrinya, minta dukungan doa, minta dilindungi. Seorang militer ketika dihadirkan kuasa Allah tak mampu menghadap. Sejak saat itu dia ambil keputusan tidak bisa lagi jauh dari Tuhan.
Sejak itu jiwa kepremanannya, jiwa kemiliterannya, dan dia katakan kepada saya, Pak Gembala, ternyata tentara tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tentara yang gagal ternyata tak berkutik di hadapan Tuhan. Pada saat hari Pentakosta, ya dihampiri lagi, tiba-tiba ada sesuatu yang menggoncang dirinya, dan dia ketakutan. Pagi-pagi jam 5 dia telepon saya video call untuk minta diselesaikan sesuatu yang telah menggerakkan dirinya, mulutnya tak bisa didiamkan lagi. Ayo saya doakan supaya tenang. Beberapa bulan kemudian dia ingin mulai bosan dengan pelayanan, rasa jenuh. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang ingin mendekat kepada dia. Dia ketakutan, dia nggak berani lagi menolak panggilan. Saat saudara berjumpa secara pribadi dengan Allah, saya sangat terlalu percaya engkau akan mengalami perubahan total. Akan tinggalkan semua. Sama seperti Paulus dengan Damsik ketika mendengar suara Tuhan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tengok ke atas. Tuhan. Dan sekalian, tiba-tiba mata Saulus buta 3 hari. Belum menatap Tuhan, baru melihat cahayanya, baru mendengar suaranya. Saulus, sang yang dipercayakan oleh Mahkamah Agama Sanhedrin untuk membasmi orang Kristen, hanya mendengar suara Tuhan dan cahaya, remah dan tak berdaya. Sejak saat itu penganiaya berubah menjadi seorang hamba Tuhan yang militan, sampai pada saat keputusan Kaisar Nero, kepala yang dipancung, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dia tidak menilai bahwa dirinya dipancung rugi melayani, tapi bagi dia hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan suruh supaya kita jangan tamak. Bilang kiri kanan, jangan tamak. Jangan tamak. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas ya, mengajarkan kepada kita, Allah memberikan standar yang luar biasa supaya manusia tidak hidup dalam ketamakan. Kemudian mengajar kita dalam ayat 15b-nya, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah harta, artinya menghindari ketergantungan pada harta dan kekayaan. Kita katakan dengan tegas itu ayat 15 ini, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan. Orang yang mengagungkan kekayaan, yang mengagungkan harta, dan sekalian yang berpikir kekayaan itu segala-galanya, mereka telah menyandarkan seluruh hidupnya pada kekayaan, dan mereka lupa memperhitungkan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia pemegang kunci maut dan kerajaan. Ada kisah lagi yang menarik. Ini kisah yang menarik. Teman saya memberikan, dia dapat motor baru. Kemudian dia menolong jemaat yang susah. Silakan ambil motor, pakailah ya, tapi jangan dijual, karena ini motor persembahan untuk saya, dan saya tertarik menolong dirimu karena engkau kelihatan susah. Kemudian saudara sekalian, suami ini memang susah. Istrinya mulai mendesak suaminya, jual, kita lagi butuh. Aduh, suami dipaksa jual, padahal pendeta bilang jangan. Akhirnya dijual motor itu, dan akhirnya ibu ini mengalami kecelakaan. Dan sebagai tanda daripada ketidakdengaran para pendeta, kakinya jadi pincang, sehingga diberikan tanda oleh Tuhan, karena kau keras kepala, kau dihargai oleh pendeta untuk menggunakan kendaraan ini, kau jual dan kau tidak bersyukur untuk semua kebaikan itu.
sehingga sekarang dia jalannya tidak normal karena tidak taat. Kisah-kisah simpel, tapi sekali kurang menghargai berkat Tuhan. Sebabnya Tuhan menginginkan kepada kita agar kita jangan bergantung atau mengagungkan kekayaan dalam hidupnya. Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Dia. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan senang kalau kita mengandalkan Dia. Kemudian standar yang Tuhan berikan lagi, menghindari sikap egois dalam diri kita. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan yang Tuhan percayakan pada orang percaya seharusnya digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, sesama manusia, keluarga, lingkungan, pelayanan, perkabaran Injil, perkembangan gereja, renovasi gereja, sumbangan-sumbangan yang bisa kita berikan. Inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita tidak menjadi orang yang egois. Punya uang kita simpan, dan kita berjalan tunjukkan duka seperti orang miskin. Dan ketika ada persembahan di gereja, mengkritisinya sangat tajam, seakan-akan menggerogoti ekonomi saudara. Padahal itu kepentingan kita bersama yang bisa kita berikan, salurkan bagi kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang memberi berkekurangan. Allah mampu mengembalikan berlipat kali. Dalam sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya mengikuti konferensi misi di Medan, itu yang datang dari berbagai negara, biaya sendiri dan cukup mahal, apalagi dari Rusia, dari Pakistan, Afghanistan, Irak, dari Amerika, tidak dibiayai oleh misi, tapi dia membiayai sendiri untuk bergabung bersama-sama, membangun keunitian dan menerima api misi, sehingga pada saat pulang ke negara masing-masing, Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya sampaikan kepada saudara, percaya Yesus gratis, tapi ikut Yesus bayar harga. Amin. Melayani Tuhan bayar harga. Tuhan ingin agar kita memiliki mentalitas seperti itu, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang egois. Dalam kitab Hagai, Alkitab berkata, sudahkah waktunya bagi kamu mendiami rumahmu yang dipapani dengan indah, sementara rumahku menjadi reruntuhan. Allah tidak ingin saudara jadi umat yang super cuek untuk melihat keadaan gerejanya. Ini bukan rumah saya, ini rumah Tuhan. Saya hanya dipercayakan memimpin saudara. Kalau Tuhan panggil saya, maka akan ada pengganti lain yang akan memimpin gereja ini. Saya pikir tadinya anak saya yang akan melanjutkan kepemimpinan saya. Ternyata dia duluan dipanggil Tuhan, dan membuat saya terkejut, sehingga saya kembalikan kepada Tuhan. Otoritas ada pada Allah. Tidak lagi aku berani menunjuk siapapun. Semua kembali kepada Allah, karena Dia tahu mana yang tepat untuk memimpin gerejanya. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan, walaupun rancangan saya begitu serius, kusekolahkan dia selesai S2, kusiapkan dia untuk masuk S3. Harusnya nanti November ini dia akan mengikuti diklat PDM dan mempersiapkan diri untuk menjadi wakil gembala. Dan bila saatnya sudah tepat, dia akan melanjutkan. Planning itu gagal, karena Tuhan tahu mana yang terbaik. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, jangan jadi manusia yang egois, hanya untuk memikirkan kepentingan diri sendiri. Mulai dari sekarang, gunakan harta saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas kita. Kalau ada pengumuman persembahan gereja
persembahan Natal, persembahan A, persembahan B, persembahan C. Kalau gak ada duit, diam. Gak usah banyak mengkritik. Banyak kali persembahan-persembahan. Kalau engkau tidak ada duit, diam. Tidak usah mengkritik karena kau tidak memberi. Tapi kalau ada duit, berilah semampu saudara, tidak dipaksa. Sehingga Allah di surga memberkati isi dompet saudara. Amin. Bila kiri kanan jangan mengkritik dalam hal memberi, supaya jangan dia punya rumah dan pekerjaan ini marah sama saudara, dan akhirnya seperti orang kaya ini. Malam ini juga ku cabut nyawamu, dan kepada siapa kekayaan itu engkau berikan. Wah, keras sekali. Ananias dan Safira juga seperti itu. Ya, pura-pura kepada Petrus, ini semua kekayaanku. Petrus bilang gini, hai Ananias, mengapa kau mendustai aku? Mati. Tiba-tiba istrinya datang lagi. Petrus bilang, apakah ini semua persembahanmu? Kata istrinya, anak Safira, iya Tuanku. Orang yang telah mengusung mayat suamimu akan mengusung kau juga, mati juga seperti itu. Tuhan tidak ingin saudara terlalu banyak mempermainkan pekerjaan Tuhan dengan bergaya dan macam-macam kritik yang saudara berikan. Jangan sampai Tuhan yang punya gereja tidak simpatik dengan saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan 3 syarat utama bagi setiap orang yang mau mengikut Dia. Pertama, menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Menyangkal diri artinya tidak kepada diri sendiri, tapi yes pada Allah. Itu dari sehingga kepentingan Allah di atas segalanya. Amin. Menggeser segala kepentingan diri kita, menempatkan Allah sebagai pribadi yang teratas, terpenting dan utama, sehingga menjadikan Allah yang memerintah dan menguasai kehidupan kita. Jangan kita atur Allah, kita yang diatur oleh Allah. Amin. Kemudian memikul salib setiap hari, artinya kita dipanggil bersedia hidup dalam pengorbanan. Salib itu bicara tentang pengorbanan. Salib bicara pengorbanan. Jadi ketika kita bilang memikul salib, saudara dan saya harus punya bahu bagi gereja ini. Harus ada sebuah tanggung jawab, harus ada beban yang kita kerjakan di rumah Tuhan. Jangan saudara menjadi jemaat pengangguran di gereja. Saudara terlibat, apa yang bisa kerjakan, berikan bagi Tuhan. Saudara bisa atur bangku, atur. Saudara bisa bersihkan kaca, bisa bersihkan WC, bersihkan WC. Jangan saudara nilai pekerjaan itu rendah. Ini rumah Tuhan. Apa yang kita karyakan bagi Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Pikulah salib, Tuhan katakan. Salib bicara pengorbanan. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Kristus yang telah menyerahkan diri di kayu salib, jauh juta, turun dari surga, yang memberikan yang terbaik bagi dunia dan kita semua. Dan itu sesuatu yang luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 18, Ia telah menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, sehingga saudara dan saya seharga darah Yesus Kristus. Amin. 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 Dan yang terakhir, mengikut Yesus. Sama-sama katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Artinya kita meniru apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Taat seperti Yesus sampai di kayu salib, mengikuti jejaknya, teladannya. Dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni tanpa pamrih, sekalipun kotor, luka, tersinggung, sakit hati, benci banget, tetap tersenyum dan mengampuni. Tidak ada hal yang perlu kita simpan di hati ini.
Tadi pagi saya mengajar firman Tuhan. Cara pandang kita terhadap sesama bukan melihat kekurangan-kekurangan dan bukan melihat keburukan-keburukan, bukan melihat hal-hal yang tidak enak di kepala kita, tetapi kita mau belajar melihat kelebihan-kelebihan orang yang seringkali melukai kita, dan kita teladani kelebihan itu dan kita adopsi bagi diri kita, sehingga di antara kita tidak pernah melihat kekurangan satu dengan yang lain. Allah ingin ketika kita mengikut Dia seperti itu. Betapa hebatnya penganiayaan yang Tuhan alami, diludahi, dicambuk, dicemeti, dipukul tulang punggungnya sampai keluar biru Yesus. Kemudian ia saudara sekalian ditinju, dipaksa, dipikul salib, dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, dikasih mahkota duri, dipaku kakinya. Yang keluar dari mulut Yesus, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Jadi dari mulut kita belajar untuk melepas pengampunan, tetapi tidak mengikat, tetapi tidak mengingat segala kesalahan orang yang telah melukai kita, tapi kita melepas pengampunan. Kenapa? Dalam doa Bapa kami yang selalu kita ikuti, ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan Tuhan ingin mendidik kita pada malam ini menjadi orang Kristen yang berbeda, sehingga tidak ada lagi gesekan yang mengganggu saudara, tidak ada lagi ketersinggungan yang membuat saudara untuk saudara sekalian mulai menimbulkan aksi, tidak mulai merasa tersaingi, tidak akan merasa tersakiti, karena yang kita lihat dengan orang-orang yang melukai adalah mengampuni, mengampuni, mengampuni. Sehingga lagu yang kita nyanyikan itu pas di hati kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, betul-betul. Karena memang kita tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Sudah kita pakai berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Pujian bagi Allah, dahsyat dan luar biasa. Dia Allah yang baik, Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Yes. Melayani. Saya undang formasi melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk kami boleh dididik oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Untuk kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dengan kami Tuhan Yesus memberikan yang terbaik Tuhan. Melalui Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan tidak bersungut-sungut Tuhan Yesus. Kami tidak bersungut-sungut Tuhan.
Kami tidak, Tuhan Yesus, menyimpan amarah, Tuhan. Kami tidak menyimpan kebencian, Tuhan. Tapi seperti Yesus yang begitu mengasihi kami, Tuhan, kami juga boleh mengasihi orang yang menyakiti kami, Tuhan. Kami juga boleh mengasihi orang-orang ya Tuhan Yesus yang melukai hati kami, Tuhan. Kami mengampuni, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, setiap kami, Tuhan, kami boleh memberikan, Tuhan Yesus, dengan hati yang sungguh-sungguh bersuka cita, Tuhan. Kami memberkati pelayanan kami, Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi berkat, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami, Tuhan Yesus, melalui kehidupan kami, Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami ada kasih Kristus. Setiap orang boleh diberkati, setiap orang boleh bersuka cita, Tuhan, karena kehadiran kami, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan Yesus, untuk kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tunduk akan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, setiap kami umat-Mu diubahkan, Tuhan. Setiap kami diperbaharui, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Tuhan, Bapak Gembala kami yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Diberkati pelayanan hamba-Mu, Tuhan. Diberkati kesehatan hamba-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, pengurapan yang daripada Allah turun atas hamba-Mu, Tuhan Yesus. Setiap, Tuhan, visi-misi hamba-Mu, Tuhan, Engkau boleh berkati, Tuhan Yesus. Engkau boleh tolong, Tuhan. Engkau boleh campur tangan, Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu, Tuhan, boleh Kau mampukan, Tuhan Yesus, menjalankan tugasnya, Tuhan, di dalam Tuhan memperluas pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini, Tuhan, baik di kota Batam ini, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, Tuhan, buat Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami, Tuhan. Diberkati kesehatan Ibu Gembala kami, Tuhan. Diberkati masa tua hamba-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Bapa dan Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang menjaga dan melindunginya, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Sebentar, Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Perpuluhan, Tuhan. Tuhan Yesus, persembahan-persembahan yang kami boleh persembahkan, Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita, karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu memberkati kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat persembahan kita. Mari bawa persembahan kita dengan sukacita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baik.
saudara semua, hidupmu bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua, hidupmu bersama. Seperti minyak di kepala yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan aku dengan hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan aku dengan hidup selama-lamanya, serta memberikan aku dengan hidup selama-lamanya, serta memberikan aku dengan hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kita akan mendengar fakta sepekan untuk sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan sehingga saat malam hari ini kita boleh beribadah di minggu kedua di bulan Oktober, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala kami, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami semakin dilawat, biarlah Bapak juga diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, biarlah lewat Bapak semakin banyak umat Tuhan diselamatkan. Mungkin ada jiwa baru yang pertama sekali beribadah di tempat ini, saya undang dengan hormat untuk berdiri. Baik, tidak ada, kita terus dukung dalam doa, biarlah Tuhan terus mendatangkan jiwa-jiwa baru di tempat ini, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Kegiatan sepanjang minggu yang dapat kita ikuti bersama, Selasa ada doa pelayan dialihkan ke doa penghiburan di rumah keluarga Bapak Vanessa Siagian yang beralamat di perumahan Puri Buana Indah, tahap 2 Blok H nomor 32 pada pukul 7.15 malam. Pujian Saudara Febrina Hutagao, firman Tuhan Bapak Gembala, doa syafaat Bapak Foni Hondo. Rabu 19 Oktober 2022 ada ibadah gereja sel di masing-masing wilayah pada pukul 7.30 malam. Kamis 20 Oktober 2022 ada ibadah gereja sel Senawangi pada pukul 7.30 malam. Jumat 21 Oktober 2022 ada ibadah WBI di gereja pada pukul 5 sore, latihan persiapan ibadah raya di gereja pada pukul 7 malam. Sabtu 22 Oktober 2022 ada ibadah doa puasa di gereja pada pukul 1 siang, pujian oleh Saudari Putri, firman Tuhan oleh Ibu Eva Bultok, topik doa oleh Ibu Lestina Butar-Butar. Disusul ibadah remaja di gereja pada pukul 5 sore, ibadah pemuda di gereja pada pukul 7.30 malam. Kembali Minggu 23 Oktober 2022 ada ibadah sekolah minggu pada pukul 7.30 pagi, ibadah raya pertama pada pukul 9.30 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 7 malam. Asel pada Minggu 23 Oktober dilayani oleh ibadah raya pertama oleh Gereja Sel Barelang, ibadah raya kedua oleh Komisi Pemuda.
pengumuman tambahan dari panitia Natal umum untuk kita semua, di mana kami akan menampilkan dana-dana masuk selama bulan Januari sampai bulan September. Berikut ada pada video berikut. Boleh diperhatikan Bapak Ibu, sumber dana yang kita peroleh ada persembahan Natal dari bulan Januari sampai pada September. Bahkan kita juga ada masukan dana dari bazar donat yang kita lakukan selama 2 kali. Dan ada juga janji iman dari pengurus dan pelayan. Dan berikutnya juga ada janji iman dari jemaat dan atau dari gereja sel. Dan berikut juga ada dari janji iman amplop. Jadi total dana yang masuk hingga pada saat ini sebesar 19.956.500, di mana kekurangannya ada sebesar 42.263.500. Dan kami juga dari panitia Natal umum menghimbau untuk kita seluruh pengurus gereja, seluruh anggota gereja sel dan jemaat Tuhan untuk berkontribusi dalam janji iman Natal umum kita. Demikian warta sepekan yang boleh kita ikuti bersama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua untuk pelayanan diakonia. Sambil persembahan kita jalankan naikkan pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Tuhan, kembali kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu
persembahannya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kami mengundang Bapak Pendeta Pembayang Loira membawa kita dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit terlebih dahulu. Kita bersatu, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang maha baik, penolong kami, penyelamat kami yang sudah terbukti dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang kami andalkan, Engkau Allah yang tidak sedetik pun menelantarkan kami. Tangan-Mu selalu terbuka untuk kami datang kepadamu, dan kepadamu lah ya Tuhan. Pada malam hari ini kami menyerahkan, membawa setiap beban, setiap pergumulan, setiap doa kami kepada Tuhan, karena Engkau punya jawaban bagi setiap pergumulan kami, bagi setiap permasalahan kami, untuk setiap kerinduan kami. Karena itu kami bawa ya Tuhan pergumulan umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau jamah ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau segarkan, Engkau buat sehat, pulih, bugar, berstamina, sehingga boleh beraktivitas ya Tuhan. Apapun nama penyakitnya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pekerjaan kepada umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, dan Engkau memberikan pasangan hidup kepada umat-Mu yang merindukan pasangan hidup, yang rindu untuk berkeluarga, berumah tangga. Engkau karuniakan pasangan yang seiman, pasangan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kepada rumah tangga Engkau karuniakan anak ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang merindukan kehadiran anak. Engkau karuniakan anak dalam rumah tangga mereka. Segala gangguan Engkau Tuhan Yesus yang halau, sehingga boleh ya Tuhan Yesus tidak terkendala. Untuk anugerah-Mu Engkau nyatakan, karuniakan anak di tengah-tengah rumah tangga umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu yang dalam keadaan berduka, sedih karena ditinggalkan oleh sanak keluarga, orang terdekat, hiburkanlah ya Tuhan, hiburkanlah ya Tuhan, kuatkan untuk dapat menatap hari yang baru, berpisah sementara dengan keluarga yang dikasihi, karena kami percaya kelak kami akan bertemu kembali dalam reuni akbar, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan keluarga-keluarga kami yang mendahului kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau yang menjadi Allah kami, yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Kepada Tuhan juga kami membawa bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi ini. Kami berdoa biarlah Indonesia boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar ini diberkati oleh Tuhan. Berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran menteri kabinet yang ada. Mereka boleh memimpin Indonesia dalam takut akan Tuhan, sehingga boleh membawa Indonesia maju. Karena itu singkapkan orang-orang yang berniat jahat, singkapkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan dalam segala aspek, sehingga tidak menghalangi untuk Indonesia bergerak maju. Engkau singkapkan terorisme, Engkau singkapkan mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia, Engkau singkapkan mereka yang terlibat korupsi ya Tuhan, narkoba dan lain sebagainya di seluruh instansi, sehingga Indonesia terus bergerak maju dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Teristimewa kami berdoa ya Tuhan, biarlah gereja Tuhan di Indonesia boleh semakin berkembang, boleh semakin maju, dan setiap provinsi-provinsi, wilayah-wilayah kota, pulau-pulau boleh terbuka untuk Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Kepulauan Riau, Kota Batam di mana kami ada. Tuhan memberkati Pak Ansar Ahmad, Tuhan memberkati Pak Rudi selaku wali kota kami, dan Tuhan memberkati seluruh jajaran yang ada di kota ini. Banyak umat-umat Tuhan boleh datang dan mengenal Tuhan dan dewasa di dalam Kristus. Bahkan di kota ini juga umat Tuhan boleh menjadi berkat, boleh berpengaruh, berdampak, baik di eksekutif, di legislatif. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkat Tuhan juga bagi gereja kami, Gereja Betel Indonesia. Tuhan terus pakai Gereja Betel Indonesia menjadi alat Tuhan. Karena itu kami topang Ketua Umum kami, Pak Robin Adi. Tuhan terus yang berhikmat, otoritas wibawa dengan seluruh jajaran kepengurusan yang ada dimampukan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ketua-ketua BPD, BPLN diberkati oleh Tuhan. Bahkan di Kepulauan Riau, GBI Kepri diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala Sidang kami selaku Ketua BPD terus dimampukan oleh Tuhan bersama dengan seluruh jajaran pengurus yang ada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, kami bawa gereja kami GBI Bukit Muria MKGR ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus pakai gerejamu untuk boleh mencetak umat-umat Tuhan yang dewasa secara rohani, demikian juga berpengaruh dimanapun umatmu berada beraktivitas. Tuhan pakai setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam dunia sesuai dengan panggilan Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Karena itu diberkati Bapak Ibu Gembala Sidang kami di tempat ini. Ibu Gembala kami diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kesegaran, kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Bung Elo, Tuhan juga memberkati People, Tuhan memberkati Ibu Niar dan seluruh anak-anak pastori diberkati oleh Tuhan. Pengurus-pengurus gereja, Tuhan terus berikan hati, kesatuan hati, kerjasama yang baik, yang solid untuk kami bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau karena Engkau selalu mendengar setiap doa kami dan mengulurkan tangan-Mu memberi kepada kami kelegaan, kelepasan, kemenangan. Ini doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ulanglah dan terimalah berkat yang berasal dari Allah di sorga, kasih dan kemurahan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian berlimpah-limpah. Tuhan memperluas usaha saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, pendidikan anak-anak saudara ditingkatkan oleh Allah. Gereja Tuhan mengembangkan kiri kita menjadi bangsa-bangsa. Tangan Allah yang Maha Kuat memegang kedua tangan kita, menyertai kemanapun kita melangkah, dalam dan luar negeri, yang membawa kita pada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Darah dan bir Yesus membentengi kita semua, sehingga dijauhkan kita dari segala penyakit apapun yang coba-coba menyerang kita. Dia Allah yang berkuasa berperang ganti kita. Terimalah berkatnya malam ini, esok, sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
Yesus memberkati. Shalom. Ku menantikanmu.